Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Siswa SMK Muhammadiyah 1 serta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang mana kita masih diberikan kesehatan tepat di bulan suci Ramadan ini, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan hidayah untuk bertemu dengan Ramadan, yang mana dengan kondisi pandemi ini semoga Allah senantiasa memberi kekuatan, kesehatan, taufik serta hidayah kepada kita agar selalu beribadah kepada Allah di dalam bulan Ramadan ini, dan tentunya mudah-mudahan Allah memberikan Lailatul Qadar nanti di bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, keluarga serta pengikut beliau yang tetap istiqamah di akhir zaman, dan mudah-mudahan kita adalah pengikut beliau yang nantinya dikumpulkan bersama-sama beliau di surga, dan dikumpulkan juga bersama para syuhada, para mujahid yang lainnya, dan para pemimpin dan para muslim yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberi taufik hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Siswa SMK Muhammadiyah 1 peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat sebagai muslim yang baik, tentu kitanya harus menghormati serta tunduk dan taat kepada orang tua beserta dengan guru. Kenapa? Tentu saja sikap hormat kepada orang tua merupakan menjadi bagian sikap muslim yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janahadz dzulli minar rahmani wa qur rabbir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Anak-anak rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan bahwa perintah Allah agar tidak menyekutukan Allah, tapi berbarengan juga agar senantiasa menghormati kedua ibu bapakmu, yang mana kedua orang tua ini begitu susah payahnya, terutama ibu yang telah mengandung 9 bulan 10 hari, begitu beratnya perut itu dibawa kemana-mana, belum lagi dengan tempat fisik yang lemah, dengan mual, dengan makan yang susah dan lain sebagainya. Maka itu tempat pengorbanan yang wajib kita bayar kepada orang tua, kepada ibu kita. Kemudian juga melahirkan itu begitu beratnya. Jika diibaratkan, dikatakan bahwa melahirkan itu, di kata kedokteran itu sakitnya di luar daripada kekuatan pada manusia, tapi Allah memberikan kekuatan kepada ibu agar apa? Agar berhasil melahirkan malaikat kecilnya hingga menjadi kebahagiaan bagi orang tuanya. Kemudian juga ibu yang telah menyapihnya selama 2 tahun, menyusuinya, belum lagi sikap yang lainnya. Oleh karenanya kita selaku anak wajib senantiasa menghormati dan tunduk dan patuh kepada orang tua. Apalagi orang tua kita telah tua renta, maka kita wajib. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang tua?
selaku siswa yang kiranya wajib kepada orang tua. Yang pertama, ada baiknya kita selalu tunduk dan patuh menghormati kepada orang tua, baik ibu maupun bapak, terlepas daripada keduanya mempunyai sikap yang jelek atau apapun. Bahkan ayat mengatakan janganlah berkata jika diperintah. Terkadang ini teringat saya dulu juga, kalau sudah asik di depan TV nonton itu, entah kartun entah apa, kalau sudah dipanggil kadang tidak dengar, harus 2-3 kali. Ketika disuruh lagi beli apa pasti sedang asik-asiknya. Maka ya Allah, semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita semua terhadap kedua orang tua kita. Oleh karenanya, apakah itu saja? Tidak. Kita juga mentaatinya dengan cara apa? Ketika orang tua mencekolahkan kita, maka kita jalankan amanah orang tua untuk menuntut ilmu. Kita jangan sampai membolos sekolah, jangan sampai tidak turun sekolah. Kalau di masa pandemi ini ternyata kita tidak sekolah tapi hanya sekolah online, maka ketika orang tua membelikan kuota internet, maka sebaiknya kita jalankan amanah internet itu untuk benar-benar sekolah, bukan hanya untuk yang lain, misalnya bermain game, hal-hal yang lain yang tidak baik. Oleh karenanya, ketika kita meminta pulsa atau kuota kepada orang tua tapi ternyata kita jalankan bukan kepada amanahnya, maka sesungguhnya kita telah durhaka atau berbohong kepada orang tua. Bagi yang siswa telah demikian, segeralah menghadap pada orang tua, cium tangan kedua orang tua dan memohon ampun keduanya. Kenapa? Karena ternyata ridho Allah ada pada ridho orang tua. Disebutkan di dalam hadis riwayat Baihaqi, ridallahi fi ridol walidaini wasuhtallahi fi suhti walidaini. Hadis riwayat Baihaqi, yang artinya ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah terletak pada kedua orang tua. Maka bisa dipastikan, jika anak-anakku ingin sukses baik dunia maupun akhirat, maka hormatilah dan mintalah ridho kepada orang tua. Kenapa? Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Oleh karenanya, jika ingin sukses dalam belajar, dimudahkan dalam pemahaman ilmu, maka mintalah ridho terhadap orang tua. Jika ingin sukses dalam berusaha, berdagang, bisnis maupun apapun, maka jangan lupa untuk minta ridho kepada orang tua. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Allah akan memudahkan segala urusan kita jika itu memang Allah dan orang tua kita telah meridhoi kita. Siswa SMK Muhammadiyah 1, peserta pesantren yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain juga, hadis Bukhari disebutkan, an Abdillah radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyun qala birru walidaini qala thumma ayyun qala al-jihadu fi sabilillah. Yang artinya, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku berkata lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku dari Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa kedudukan berbakti kepada orang tua ternyata itu di bawah sholat dan di atas daripada jalan jihad. Oleh karenanya, jangan mengaku-ngaku kita katanya berjihad dan sebagainya sementara kita durhaka kepada orang tua. Oleh karenanya, berbuat baik atau berbakti kepada orang tua merupakan bagian terpenting karena ridha Allah tadi ada pada ridha orang tua. Lalu bagaimanakah sikap kita kepada orang tua kita? Sebagai muslim yang baik, yang pertama mentaati segala perintah-perintah orang tua kecuali dalam kemaksiatan. Karena apa? Setiap orang tua pasti mencintai anak-anaknya, ingin anak-anak yang terbaik, maka orang tua akan berbuat yang terbaik untuk anaknya, akan memerintahkan yang terbaik untuk anaknya, tidak mungkin yang buruk. Oleh karenanya kita wajib taat. Lalu bagaimana kecuali dalam kemaksiatan? Jika memang orang tua memerintahkan kepada hal yang buruk, maka kita hendaklah menolaknya dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menyinggung. Karena apa? Orang tua tidak berbangga kita sukses apa-apa, tetapi orang tua paling sakit hati ketika kita membantah apa segala omongan-omongannya.
terasa semua sakit yang dulu dikandung, sakit ketika melahirkan dan sakit daripada menyapi, ternyata lebih sakit lagi hatinya ketika mendengar perkataan bantahan dari seorang anaknya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita anak-anak SMK Muda 1 menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua dan kumpulkannya nantinya bersama orang tuanya di surga. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa kewajiban yang kedua? Kewajiban yang kedua adalah menjaga amanah harta yang dititipkan oleh orang tua atau diberikan oleh orang tua. Apa contohnya? Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ketika diamanahi untuk sekolah, maka seriuslah kita sekolah, kita atur. Kita tidak bergadang malam untuk apa? Biar tidak kesiangan nanti sekolah. Ataupun hal lainnya sekolah online juga demikian. Kenapa? Ketika nanti bangun kesiangan, otomatis sekolah online-nya terlambat. Otomatis kita tidak melaksanakan apa amanah orang tua. Lalu yang lain sebagainya, ketika diamanahi HP, diamanahi kuota internet dan sebagainya, kita gunakan sebaik-baiknya dalam menuntut ilmu dalam sekolah online. Tidak untuk bermain game, tidak untuk hal-hal yang lain, TikTok dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu membuang-buang kuota dan sebagainya. Maka itu adalah yang melanggar daripada amanah daripada orang tua. Ada hal-hal yang lain juga, ketika diberikan uang saku atau apapun dari orang tua, hendaklah kita gunakan hal-hal yang baik, tidak kita gunakan hal-hal yang tidak baik. Apalagi musim Ramadan ini, kita belikan mercon, kita belikan narkoba, na'udzubillah, kita belikan hal-hal yang lain ternyata berdampak negatif terhadap diri kita. Semuanya tidak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah tidak ridho, orang tua tidak ridho, yakin dan percaya hidup kita tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Lalu apa kewajiban kita yang ketiga sebagai anak daripada kedua orang tua kita, yaitu membantu dan menolong orang tua bila membutuhkan. Oleh karenanya silakan sibuk mungkin belajar dan sebagainya, akan tetapi luangkanlah waktu untuk bersama dengan orang tua. Kenapa? Karena orang tua mesti akan memerlukan bantuan, dan kita tahu bahwa kita tidak tahu umur orang tua kita, apalagi orang tua yang sudah renta. Wahai anak-anakku, maka sesungguhnya ketika nanti kedua orang tua kita sudah tidak ada, maka sesungguhnya benteng daripada ajab Allah itu sudah tidak ada lagi. Terkadang kita berbuat maksiat, lalu Allah murka, Allah turunkan ajab, tapi apa? Doa orang tua membentengi kita semua, Allah tarik lagi, itu adalah ajab-ajab kita. Oleh karenanya wahai anak-anakku rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf kalau saya terbawa suasana. Bagi yang orang tuanya masih ada, gunakan sebaik-baiknya, hormati kedua orangnya, cintai mereka. Ketika nanti sudah tidak ada, akan ada namanya penyesalan gitu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu saja kewajiban kita? Tidak, maka banyak kewajiban yang lain. Yang paling penting adalah senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, baik yang sudah hidup maupun yang sudah meninggal. Doa yang terbaik adalah Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, maafkanlah diriku dan kedua orang tuaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihaniku di waktu kecil. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua bukan tanpa alasan oleh ajaran agama Islam. Mengapa itu merupakan amalan yang terbaik ya. Bahkan kita lihat kata Rasulullah disebutkan ada sahabat Rasul yang ternyata dia makhluk bumi, tetapi kalau dia berdoa yang paling sibuk adalah makhluk langit. Siapakah dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang hidup di zaman Rasul tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasul, yang jauh dengan Rasul, karena Uwais Al-Qarni berada di Yaman sedangkan Rasulullah berada di Madinah. Lalu ketika itu Uwais Al-Qarni mendapatkan dakwah daripada sahabat-sahabat yang ada di Yaman, sehingga merindukan ingin bertemu. Tetapi ternyata orang tuanya tinggal ibunya yang sedang buta, tua renta. Sehingga ketika itu amalannya Uwais Al-Qarni hanya apa? Dia setiap kali sholat
fardu dia nekat satapnya untuk mendengar apa? Mendengar lantunan azan yang terdengar daripada Madinah. Padahal itu sangat-sangat jauh karena merindunya dia kepada Rasulullah. Akan tetapi dia selalu berbaik kepada kedua orang tuanya. Sehingga saking baiknya satu ketika ibunya ingin menunaikan ibadah haji. Akan tetapi karena dia tahu ternyata ibunya adalah seorang yang buta dan tidak kuat dalam perjalanan yang jauh. Oleh karenanya Uwais sejak dini berlatih apa? Dia naik turun gunung dan membawa seekor anak kambing. Tiap hari dia bawa. Bahkan Uwais dikatakan oleh masyarakat ini bahwa Uwais telah gila. Kenapa? Dia membawa kambing tiap hari. Dari kambing itu kecil, naik turun gunung, balik lagi sampai kambing itu besar. Tapi yang lain tidak tahu ternyata Uwais punya tujuan. Dia melatih fisiknya agar kuat nantinya membawa ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Lalu apa yang terjadi? Ketika sudah masanya, ternyata Uwais menggendong ibunya dari Yaman menuju kepada Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Lalu apa? Sampai di ibadah haji, Uwais Al-Qarni hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, maafkan dosa ibu-ibuku dan masukkanlah dia ke dalam surgaku. Terdengarlah doa itu oleh ibunya. Kata ibunya, wahai Uwais, kenapa kau hanya mendoakan untukku, tidak untuk dirimu? Apa kata Uwais? Jika ibuku sudah masuk surga, maka dia tidak akan ridho anaknya masuk neraka. Maka tentunya nanti di surga dia pun akan mendoakanku dan memanggilku nantinya ke surga. Masya Allah. Siswa SMK Madinah Samarinda yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmah itu? Apa yang dikatakan bahwa Uwais hanya makhluk bumi, tetapi ketika dia berdoa ternyata yang sibuk adalah makhluk langit. Siapa? Para malaikat. Ternyata doa daripada Uwais itu adalah doa yang benar-benar yang harus disambut oleh para malaikat untuk kepada Allah. Kenapa? Karena doanya merupakan wujud bakti terhadap kepada dua orang tuanya. Oleh karenanya dari Uwais inilah bahkan Rasulullah SAW mewasiatkan kepada dua sahabat yaitu Umar dan Ali radhiyallahu an bahwa sepeninggalku nanti ketika kalian memimpin ada masalah dengan umatku, maka mintalah doa atau wejangan daripada Uwais Al-Qarni. Bayangkan, ternyata apa yang diucapkan oleh Uwais dan doa yang diucapkan oleh Uwais ternyata diijabah, bahkan disibuk bagi para malaikat. Oleh karena itu anak-anak nama Allah Subhanahu Wa Taala, jika ingin doa kita dijabah, maka hormatilah, tunduk taatlah kepada kedua orang tua. Lalu selanjutnya apa lagi yang perlu kita perbuat? Maka tentunya tidak lain tidak bukan juga harus menghormati apa yang dihormati orang tua kita. Contoh, orang tua kita mempunyai teman, mempunyai keluarga, maka hormatilah juga yang orang tua tertua yang lainnya. Maka merupakan itu bagian daripada berbakti kepada dua orang tua. Siswa SMK Mode 1 yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi adalah merupakan kewajiban tunduk dan patuh kepada kedua orang tua. Lalu bagaimana kewajiban terhadap guru? Guru juga merupakan orang tua daripada kita yang ada di sekolah. Guru merupakan orang yang mempunyai ilmu. Guru adalah orang yang mengajarkan kita ilmu, mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, mendidik kita. Karena guru bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi guru pun kewajiban untuk mendidik. Kalau hanya menyampaikan ilmu saja sudah, tapi bagaimana dengan didik? Mendidik itu berkaitan budi pekerti, sikap kita terhadap guru. Maka guru pun merupakan satu kewajiban. Sebagaimana dikatakan bahwa menghormati guru ini bagian juga menghormati orang tua. Guru adalah mengetahui ilmu, dia juga adalah alim ulama. Dialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran surah Al-Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Oleh karenanya guru merupakan yang punya ilmu. Juga dikatakan bahwa guru adalah ulama, pewaris daripada para nabi.
Maka guru, melalui gurulah wahyu Allah disampaikan kepada kita. Tapi bagaimana guru juga menyampaikan ilmu-ilmu yang lain, maka kewajiban kita lah. Maka orang tua kita pernah mengatakan, jika kita ingin mudah dalam memahami ilmu, melaksanakan ilmu, maka satu kewajiban yang pertama adalah menghormati guru. Sebelum kita mencintai daripada ilmunya, maka cintailah dulu gurunya. Cinta di sini dikatakan bahwa apa? Untuk menghormatinya, bukan cinta hal-hal yang lain. Bahkan sikap kita pun terhadap guru juga begitu. Teringat saya waktu masih kecil bagaimana sikap terhadap guru. Ketika bertemu pun hormatnya bukan main dari jauh itu. Ketika bertemu, kecil saya ingat tuh mencium tangan ke guru tadi. Kemudian hal yang lain mengucapkan hal-hal salam yang baik kepada guru. Dengan begitu terjadilah suasana dan akhlak yang baik. Itulah tuntunan daripada ajaran agama Islam. Oleh karenanya siswaku dalam Allah Subhanahu wa taala, bahwa guru merupakan juga pewaris para nabi, maka wajib untuk kita taati. Apa saja kewajiban kita terhadap guru? Yang pertama adalah kita harus menghormati bukan menghormati kedua, tetapi menghormati guru. Kenapa? Dengan ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, apa yang diperintahkan guru sesungguhnya adalah merupakan juga perintah daripada orang tua di rumah. Kenapa? Orang tua ketika menitipkan anaknya ke sekolah, maka sesungguhnya peranan orang tua ketika siswa di sekolah berpindah kepada guru yang ada di sekolah. Makanya tidak salah kalau misalkan guru di sekolah itu sangat ada yang keras, ada yang mengajarkan ilmu, ada yang mengajarkan akhlak. Tidak bukan, untuk menggembleng mental kita agar kita menjadi siswa yang berakhlak mulia, berperilaku yang baik terhadap kedua orang tua maupun yang lainnya. Kemudian apa saja juga yang kita manfaat daripada hormat kepada guru, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Saya teringat satu ketika seorang yang ketika dia sekolah sangat susah sekali memahami satu pelajaran, entah kenapa dia bingung. Lalu akhirnya apa? Dia sholat di sepertiga malam memohon kepada Allah. Ternyata Allah memberi petunjuk dengan cara apa? Untuk menghormati gurunya, mencintai gurunya. Ternyata memang ada satu ketika hatinya terbesit tidak suka kepada seorang ini, yang mana guru ini mengajarkan ilmu ini. Ternyata benar, saat itu juga dia tidak paham. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mencoba untuk menghormati, ikhlas terhadap guru ini. Tapi ternyata apa? Saat itu juga Allah bukakan. Dengan mudahnya Allah pahamkan ilmu itu. Oleh karenanya siswa SMK Madrasah Samarinda, kalau kita hendak pemahaman kita mudah dalam menuntut ilmu, maka cintailah dan hormatilah guru kita. Siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja juga lagi sikap kita terhadap guru. Apapun yang diamanahkan oleh guru merupakan juga perintah seperti bagaimana orang tua. Apa contohnya? Ketika guru memberikan tugas pekerjaan sekolah, maka sesungguhnya tugas itu bukan tugas sembarang tugas. Tugas itu mendidik kita, istilah pandai besi itu memukul, biar kita yang tadinya hanya besi kosong atau besi tua, tapi ketika dipukul dan dibakar terus sehingga diasah, sehingga kita menjadi besi yang bermanfaat, yaitu menjadi pisau atau belati yang mana bermanfaat untuk hal-hal kehidupan manusia. Itulah tugas daripada seorang guru. Guru itu menempa daripada mental kita, jiwa kita, akhlak kita, agar kita menjadi manusia yang berakhlak, manusia yang berdaya guna nanti di masyarakat. Maka sesungguhnya menghormati guru merupakan bagian juga menghormati orang tua kita. Sisi Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal sebenarnya hukum sunatullah daripada yang ada di dunia ini. Dikatakan barang siapa yang melakukan maka dia akan di. Barang siapa yang melakukan kejahatan, maka dia akan diperlakukan berbuat kejahatan juga. Barang siapa yang membunuh, maka akan dibunuh. Barang siapa yang mencela, maka akan dicela. Barang siapa yang membuli, maka dia pun akan dibuli. Oleh karenanya, barang siapa yang menghormati orang tuanya, maka niscaya dia pun akan dihormati oleh anak cucunya. Oleh karenanya, jika ingin kita dihormati oleh anak cucu kita nanti, maka hormatilah orang tua kita. Kita bisa melihat bagaimana, tapi mudah-mudahan tidak. Ada anak yang begitu sibuknya
dengan mencari nafkah urusan dunia, ibunya, orang tuanya tidak terurus, bahkan ada yang dititipkan sampai ke panti jompo. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai kita ya apapun di dunia tapi tetap ibu. Bahkan saya salut ada satu keluarga yang seorang ibu mendidik 11 anaknya ternyata tahfiz Quran semua. Lalu anaknya menuntut ke pengadilan terhadap ibunya. Apa yang dituntut? Menuntut untuk berebut hak asuh. Ternyata semua anaknya ingin mengasuh ibunya di hari tuanya. Tapi ternyata apa? Semua berebut. Akhirnya apa? Sampai ke pengadilan. Itu berlomba-lomba dalam kebaikan dalam mengasuh ibunya. Untuknya apanya? Semua ingin peluang surga. Karena apa? Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kalau sudah ridho, bahkan seorang sufi dikatakan Abu Nawas saja di zamannya Harun ar-Rasyid membawa syair, ilahilas tulil firdausi ahlan, sesungguhnya aku ya Allah tidak kuat, tidak pantas dalam masuki surga firdausmu, tetapi aku juga tidak kuat di dalam nerakamu, maka mohon apa? Aku mohon ridhomu ya Allah. Ini syair bukan macam-macam syair, ternyata doa di sepertiga malam seorang sufi, bahwa ya Allah, aku tidak kuat, aku tidak pantas masuk surga karena aku adalah hamba yang penuh maksiat, penuh dosa. Tapi aku juga tidak kuat masuk dalam nerakamu karena aku adalah juga apa? Makhluk yang lemah, tidak kuat dengan api nerakamu. Oleh karenanya aku minta apa? Aku minta ridhomu ya Allah. Apa? Logikanya ketika api neraka itu yang diciptakan oleh Allah untuk membakar orang-orang yang tidak diridhai Allah, sehingga apa? Walaupun seseorang tadi masuk neraka tapi Allah ridho, maka api neraka tidak akan membakarnya, tidak ada rasa panas atas dirinya. Oleh karenanya itu syair dibuat oleh seorang sufi yang ternyata bukan main bagus syairnya. Ini terapan bagi kita semua bahwa sesungguhnya jika ingin masuk surganya Allah, maka kita mengharap daripada ridho Allah. Nah, ridho Allah ada pada ridho orang tua kita. Oleh karenanya tiap hari jangan bosan-bosannya untuk apa? Meminta maaf kepada orang tua. Mungkin ada perkataan sikap kita yang baik disengaja maupun tidak sengaja, mungkin akan terbesit di hati orang tua untuk menjadi torehan luka yang mendalam bagi pada orang tua. Bagaimanapun sehebat kita, orang tua kita lulusan tidak lulus sekolah, kita lulusan sarjana S1, S2 apapun, maka di mata orang tua kita sesungguhnya masih anak kecil. Maka oleh karenanya janganlah kita bersikap seperti menggurui orang tua, bersikap lebih hebat daripada orang tua. Maka sesungguhnya yang mengajarkan kita berbicara, berjalan maupun lainnya adalah orang tua kita. Oleh karenanya orang tua pun merupakan guru, sosok di guru di rumah kita. Dan guru pun menjadi orang tua yang ada di sekolah kita. Oleh karenanya anak-anakku dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa berbuat baik terhadap orang tua maupun guru-guru kita, karena dapatkan ridho mereka merupakan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita berakhlakul karimah yang baik, menjadikan kita muslim yang baik, menjadikan muslim yang senantiasa hormat, tunduk dan patuh kepada orang tua. Semoga kita semua nantinya beserta orang-orang tua kita dan guru-guru kita dikumpulkan di surganya bersama-sama nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dari saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah pohon cemara. Mungkin saya bingung, kalian juga bingung, tapi tidak apa. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, subscribe, and like. Ditunggu ya.